Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Miss Khadijah. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membaca cerita dan mencari kosakata serta mengartikan kosakata tersebut yang berhubungan dengan cerita yang dibacakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar membaca cerita. Sebelumnya, selama belajar di rumah, apakah teman-teman masih sering belajar membaca? Semoga semuanya terus semangat ya belajar membaca dan menulis di rumah, sehingga semakin lancar dan semakin baik bacaannya. Jadi pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, yang pertama kita akan belajar membaca cerita. Yang kedua, kita akan belajar mencari kosakata baru yang terdapat dalam cerita tersebut. Bisa jadi banyak kosakata baru yang sebelumnya belum pernah kita dengar. Dan yang ketiga, kita akan mengartikan kosakata yang sudah kita temukan dalam cerita tersebut. Mari kita simak bersama. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibacakan. Cerita pertama adalah tentang lingkungan yang berjudul Bumi. Silahkan teman-teman simak bagaimana cara membaca cerita dengan lantang. Bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi adalah manusia. Manusia hidup secara tersebar. Ada yang tinggal di dataran tinggi, ada yang tinggal di dataran rendah, ada yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga yang tinggal di pesisir pantai. Lingkungan tempat tinggal akan berpengaruh pada pekerjaan mereka. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan. Sementara masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau pegunungan banyak yang bekerja sebagai petani. Cerita kedua. Cerita kedua akan menceritakan tentang liburan di desa. Selamat menyimak. Liburan Mita di desa. Mita berkunjung ke rumah paman di desa. Paman Mita bekerja sebagai petani. Sawah paman Mita sangat luas. Banyak padi tumbuh di sawah. Mita melihat paman bekerja di sawah. Paman menanam bibit padi di sawah. Jika sudah panen, padi-padi itu akan paman jual ke kota.
Paman bercerita kepada Mita bahwa bertani memerlukan bantuan dari alam. Tanaman memerlukan air dan cahaya matahari. Para petani menggunakan air sungai untuk mengairi sawah mereka. Pengaliran air di sawah disebut irigasi. Air dan cahaya matahari diperlukan tanaman untuk berfotosintesis. Tanaman akan membuat sari-sari makanan untuk kelangsungan hidupnya. Mendengar cerita paman, Mita menyadari bahwa air dan matahari memiliki kegunaan yang sangat penting. Mita sangat bersyukur. Mita berjanji akan memanfaatkan air dan cahaya matahari dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana teman-teman dari semua cerita yang sudah teman-teman dengarkan? Yang pertama cerita tentang lingkunganku yang berjudul Bumi, dan yang kedua berjudul Liburan di Desa. Mudah bukan cara membacanya? Teman-teman bisa mengikuti dari rumah untuk latihan dan belajar lebih lancar tentang cara membaca cerita. Kita mendengarkan pembacaan cerita. Selanjutnya adalah kita akan mencari kosakata baru yang terdapat dalam cerita yang sudah dibacakan. Setelah kita menemukan, maka kita akan mencari artinya. Apa arti dari kosakata yang baru saja kita temukan? Yuk kita cari bersama. Mari perhatikan kembali pada cerita yang pertama. Kosakata yang dapat kita temukan yang pertama adalah bumi. Bumi yaitu tempat tinggal makhluk hidup. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah yaitu daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kosakata yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan adalah ruang yang kita tempati beserta semua yang ada di dalamnya. Yang keempat, dataran tinggi. Dataran tinggi yaitu daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dari cerita yang kedua, kosakata baru yang dapat kita temukan adalah pada cerita yang kedua, kosakata yang kita temukan yang pertama adalah sawah. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Yang kedua adalah petani. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Kosakata ketiga adalah padi. Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras. Kosakata keempat yaitu bibit. Bibit adalah padi dan sebagainya yang akan ditanam. Kosakata yang kelima adalah irigasi. Irigasi adalah pengaturan atau pembagian pengaliran air. Kosakata keenam yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar. Kosakata ketujuh adalah alam. Alam yaitu segala yang ada di langit dan di bumi. Kosakata yang terakhir yaitu panen. Panen adalah mengambil hasil tanaman. Bagaimana teman-teman? Setelah kita sudah mencari kosakata serta menjelaskan artinya, apakah teman-teman sudah mengerti sampai di sini? Nah,
Untuk mengulang dan mengingat kembali, silahkan teman-teman ambil buku paket bahasa Indonesianya dan buka halaman 88. Silahkan teman-teman isi kembali arti dari kosakata yang ada dalam buku tersebut. Teman-teman bisa mengulang kembali dari video ini. Demikianlah pembahasan kita pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang sudah kita bahas pada video kali ini. Bila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Miss Khadijah pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jaga ibadahnya.